sama mereka. Waktu mereka mengatakan kritik untuk Edis TV, aku bicara baik-baik. Oke, apa kritikmu aku sampaikan. Tapi ketika mereka bikin thumbnail-thumbnail tiap hari, Edis TV saksi Pak. Loh, Edis itu satu gereja sama saya. Edis sebelum ke Amerika tuh tanda tangan surat perjanjian Trinitas dengan gereja kami. Hah? Edis ke Amerika atas rekomendasi saya kok kalian bisa ngomong di saksi Yova itu loh. Jadi mulut itu dijaga kalau ngomong teman-teman. Ya, mulut itu dijaga kalau ngomong. Kalian nggak mau dicubit tapi nyubit orang terus. Terus orang suruh diem. Kalian punya hak jawab loh. Memangnya Edis nggak punya hak jawab? Saya nggak punya hak jawab. Tiap hari di framing. Nah nih, saya mau habis juga baterainya. Ya, intinya saya setuju dengan perdamaian. Tapi kalau caranya seperti itu gimana bisa damai, Pak? Dia merasa teologinya yang paling benar kok. Betul. Masa semua harus ikut teologinya Justin? Betul, Bos Ulwi. Gini, makanya saya katakan. Makanya saya katakan. Maka saya katakan tadi, kalau ada grup itu Bu Sofi, itulah yang kita akan bicarakan di belakang layar gitu loh. Kalau memang disetujui, supaya tidak muncul lagi narasi-narasi di komal-komal yang membahas hal-hal yang negatif gitu loh, sehingga itu dibicarakan di belakang layar. Ketika tampil ke depan, yang narasi itu narasi yang melengkapi gitu loh, narasi yang melengkapi, bukan lagi narasi yang akan menyudutkan gitu Bu Sofi. Sekarang ini kan belum ada wadahnya ini, jadi masing-masing bikin komal, masing-masing bikin ini A B C D sesuka hatinya. Kalau saya lihat sini sekarang keputusannya ini ada sama Bu Sofi keputusannya. Kalau Bu Sofi mengatakan siap, ya kita akan laksanakan itu. Kalau memang ya harus berakhir seperti ini saja ya sampai kapan? Karena saya lihat Pak Justin itu anggap Bu Sofi itu kakak gitu loh. Kakak. Mungkin ya karena selama ini sudah lost kontak, lost komunikasi. Ya karena mungkin ada masalah-masalah akhirnya jadinya sudahlah baku-baku sindir, akhirnya tidak baik begitu. Jono mau naik tuh Pak Papel. Rap Jono mau naik. Rap Jono ya. Iya, tolong dinaikin. Semua, makasih Bang Kapak ya, thank you brother. Ya, silakan Rap Jono. Ya Bang Pavel, sorry saya nggak lama, saya sebentar aja. Bang Pavel, saya hargai niatnya Bang Pavel, tapi bisa minta tolong nggak Pak Pavel? Menurut Bang Pavel, damai itu kan, Bapak minta damai. Damai itu apa itu Pak Pavel? Yang Bapak maksud dengan damai itu apa? Maksudnya gini Bang, damai ini di antara apologet ini gitu loh. Kalau ada mungkinnya salah-salah kata dari si A, si B, jangan dikomal dibahas gitu loh. Sebaiknya kita bicara di belakang, apa sih kesalahpahaman, apa sih yang perlu dibenarkan gitu loh. Sehingga ketika kawan-kawan tampilkan di komal, yang narasi yang mungkin agak keliru tadi itu tinggal dilengkapi saja gitu. Oh, maksudnya dia ini, kawan-kawan, jangan salah paham ya. Jadi nah kan, jadi di komal itu yang akan tampil itu hal-hal yang memang mengedukasi gitu loh. Bukan lagi hal-hal yang kontroversi, yang ribut gitu menurut saya. Ya, maksud saya gini Bang Pavel, karena ya Bang Pavel kan orang lama ya sama Bu Sofi. Begini, kalaupun ada grup ya, damai itu tidak berarti satu pandangan atau satu pemahaman. Paham saya. Itu tidak mungkin. Betul, Bang Pavel. Ya, dari dulu, bahkan jangankan dari 5-6 tahun lalu ada grup-grup seperti CIA dan lain-lain ya. Bahkan jauh 2000 tahun yang lalu pun tidak ada satu pandangan itu, satu pemahaman, namanya manusia. Jadi sebenarnya definisi damai itu, kalau kita berharap seperti ini, kalau berharap bahwa ada nanti, oh sebelum kita buka komal kita satu narasi, satu visi, itu nggak akan tercapai. Kita nggak realistis kalau seperti itu, Pak Pavel. Menurut saya, kalau kita mau harus satu pandangan mutlak satu, nanti mengatakan oh si A blunder itu karena kita belum ini dulu di belakang supaya menghindari blunder, nggak kayak gitu. Nggak mungkin Pak
menurut saya Begini, damai itu apa? begini Bang. Gimana? Tahan Bro. Sebelum dilanjutkan, maksudnya begini Bro. Memang untuk satu pandangan semua kan, kalau secara utuh sih tidak, tapi kan ada hal-hal yang boleh dibilang sudah paten gitu loh. Hal-hal yang paten itu mungkin itu yang akan sama gitu loh. Misalnya Yesus juru selamat, seperti Allah Tritunggal, ya kan? Seperti kok Kristen itu monoteis bukan politeis. Maksudnya itu kan bisa kita kalau misalnya waktu berdebat diskusi, oh saya salah bicara ini. Nah, sebelum yang pernyataan ini dibahas gitu loh, itu kita dalam dulu. Tapi sepertinya ada problem di sini loh. Sorry, ini sinyal Membahas saya akan atau keluar. sinyalnya Bang Pavel putus-putus? Nggak tahu saya kawan-kawan. Bang Papel, Sorry saja. Bang Papel ngelak tadi berapa kali? Ada Gitu ya. potongannya, Jadi ngelak. saya paham Bang Pavel, saya paham niatan baik Bang Pavel bahwa memang baiknya gini, karena gini Bang Pavel, ketika dikatakan ya, misalnya Rab Jono ini blunder ngomong A, siapa hakimnya? Kita jangan sampai gini loh, jangan sampai nanti ada terkesan di TikTok ini, di dunia apologet ini ada polisi apologet gitu. Ada polisi apologet yang mengatakan Rab Jono salah begini. Kalau mau dikritik, sampaikan dengan baik gitu. Sampaikan dengan ini, terbuka. Kalau nggak setuju, nggak ada masalah. Begini, maksud saya damai itu apa? Kita harus hati-hati. Definisi damai itu bukan satu pandangan. Tapi definisi damai itu ketika ada perbedaan yang tidak bisa kita hindari, apa yang kita lakukan, itu damai. Damai itu ketika misalnya, saya nggak setuju nih sama Pak Pavel. Saya datang, Pak Pavel, menurut saya gini loh, dasarnya begini-begini, udah segitu. Bukan narasi misalnya nih, maaf ya teman-teman ya, narasi Iblis TV, itu ajaran iblis. Kedua, narasi misalnya orang yang jelas-jelas, misalnya saya nih, Tritunggal, dikatakan, oh Rab Jono ini saksi Yehova, itu kan bukan damai, itu namanya ribut. Jadi begini, jangan naif, teman-teman Kristen, jangan naif mengatakan, oh kita harus satu pandangan. Tidak mungkin. Damai itu bukan satu pandangan. Damai itu kita menerima perbedaan, kita menyingkapinya dengan baik gitu. Saya paham Bro. Makanya saya bilang, sekarang ini kan semua putus komunikasi nih Bang. Putus komunikasi nih. Bu Sofi, Pak Justin, dengan saya juga, dengan kawan-kawan. Kan saya putus ini. Ya komunikasi nggak ada ini kamu. Jadi kita ini hanya komunikasinya lewat apa? Lewat komal-komal ini. Tapi di belakang layar kita nggak ada komunikasi gitu loh. Maksudnya kalau ada komunikasi di belakang layar, itulah yang kita mau. Bukan mau satu persepsi. Kira-kira apa maksudmu tadi begini? Ya kan? Oh, maksudnya begini. Itu maksud saya loh. Jadi Pak Pavel, saya buktikan ya. Gimana? Jadi misalnya contoh Pak Pavel, kalau niatan orang itu baik, mengkritik, menjelaskan seperti kata Pak Pavel, meluruskan ya dalam artian, oh maksudnya si A tuh begini, kalau dijelaskan seperti ini lebih baik. Saya kasih contoh aja langsung orangnya siapa? Pak Erben. Pak Erben setuju dengan tidak setuju dengan Bang Edis TV, ada narasi yang lewat, disampaikan dengan baik Pak Erben itu, tanpa memframing, oh Edis TV itu saksi Jehovah dan lain-lain. Nggak perlu seperti itu. Jadi damai itu adalah ketika kita menyingkapi perbedaan, Pak Pavel. Bukan masalah kita harus sepakat gitu. Saya nggak perlu sepakat dengan teologi Pak Pavel, Bu Sofi, Pak Kapak, Sis Grateful. Nggak akan bisa. Kenyataannya seperti itu. Tapi bagaimana kita menyingkapi perbedaan itu? Sampaikan, oh saya berbeda karena ini. Saya nggak setuju nih. Seperti itu. Bukan, oh karena Pak Pavel tidak senada dengan saya, berarti Pak Pavel sesat. Pak Pavel iblis, Pak Pavel saksi Yehova, kan nggak boleh gitu, iya toh? Itulah yang saya maksudkan tadi, Bang. Makanya kemarin kan waktu saya masuk juga di roomnya Pak Erben kan, ya sama-sama semua juga masih ngambang. Makanya kita berharap ya kita tunggulah kapan diskualifikasi apa yang dia maksudkan dengan politis itu. Makanya kalau ada, menurut saya kalau ada kita komunikasi di belakang layar, kita sudah bisa bahas, oh maksudnya begini-begini. Jadi ketika tampil itu sudah nggak ada lagi ngambang-ngambang. Ya gini kawan-kawan ya, maksud Bang Edis itu begini. Maksud Pak Justin itu begini. Jadi itu clear gitu loh Bang. Jadi nggak ribut-ribut dulu baru nanti ada klarifikasi. Kalau menurut saya gini Pak Pavel. Bukan, kalau menurut saya Pak Pavel, ketika orang ribut atau tidak itu udah ada apa?
pribadi di situ gitu. Udah ada unsur kebencian ketika misalnya saya jelaskan ke teman-teman ya. Ada yang membuat VT tentang saya. Ketika saya bernarasi di satu room, saya katakan kekristenan mengajarkan politeisme itu tidak bisa saya terima dan benarkan dengan alasan apapun. Tapi di saat yang sama, saya betul-betul paham ketika Bang Edis diskusi dengan Malikil, penjelasannya itu sebenarnya sesuai dengan saya, menjelaskan bahwa konteks perjanjian lama itu, Elohim itu ada pergeseran bahasa, dijelaskan oleh Bang Edis, itu benar semuanya. Nggak ada yang saya bantah, cuman satu kalimat itu aja yang menurut saya kurang tepat. Tapi ketika misalnya di VT itu dipotong ya, dipotong di VT itu, saya cuma bilang saya tidak mengatakan Edis tidak benar. Ya itu kan orang bisa berpikiran macam-macam kan, tapi saya biarkan saja. VT itu saya bilang ke yang membuat, keep VT itu kenapa? Supaya orang lihat, saya ini juga bukan pendukung buta-buta Edis TV gitu. Nggak seperti itu. Kita kalau ada yang tidak sesuai, kita sampaikan, tapi ada caranya yang beretika kalau memang niatnya mau damai. Tapi kalau niatnya damai itu untuk memaksakan satu pemikiran, aduh, Pak Pavel bukan orang baru kan? Emang zaman CIA, FIC, RAK dan segala macam itu apakah sama pemikirannya? Apakah damai di dalam Pak Pavel? Sama aja kan? Tidak merubah apa-apa kan? Tetap gontok-gontokan kan? Jadi yang dikritik adalah attitude manusianya. Itu yang harus kita kritik, bahwa nggak boleh seperti itu. Bukan masalah, oh ada orang-orang, sorry ya, saya kan bukan termasuk dari grup yang Pak Pavel bilang ya, orang-orang hebat ya. Soalnya gini, ada orang-orang beberapa orang pentolan di TikTok ini nih, Sofiato, Pavel, Justin, siapapun, Edis TV, yang bisa jadi polisi TikTok mengontrol semua orang di TikTok. Apakah seperti itu? Bukan itu menurut saya. Enggak kan, Pak Pavel? Enggak. Iya. Bukan itu menurut saya. Maksud saya gini kan, ya entahlah mungkin saya yang belum nyampe ke sana. Intinya saya itu bukan, tapi Pak Pavel sepakat nggak yang harus kita kritik sebenarnya attitude dan tindakan orang yang menyingkapi perbedaannya nggak benar gitu? Betul juga. Itu sangat betul juga. Karena begini kan, masing-masing orang itu saya bilang punya pemahamannya beda-beda, Bang. Mungkin Abang punya pandangan kayak gitu, tapi kan orang lain punya pandangan. Makanya saya bilang, kalau saya melihat ini hanya masalah komunikasi. Karena dulu pernah mesra, ya kan? Bukan, lalu Pak. Ini masalah pribadi aja. Ketika orang ini makanya yang saya tidak mau, bukan, sorry sedikit Pak Pavel, bukan saya maksud potong-potong. Yang saya tidak mau seolah-olah ini dijadikan bahwa isunya adalah ada drama di antara beberapa pribadi. Bukan itu masalahnya. Bukan karena orang itu kurang berkomunikasi, enggak. Attitude-nya aja yang jelek. Tindakannya aja yang kurang tepat. Kalau saya mau mengkritik Pak Pavel, tidak sepantasnya saya mengatakan Pak Pavel iblis. Kalau saya mengkritik pandangan Pak Pavel, tidak sepantasnya saya tanpa tabayun ke Pak Pavel, saya bilang Pak Pavel saksi Yehova. Jelas itu, kita nggak boleh seperti itu, apalagi sesama Kristen. Orang Islam aja bisa tabayun kok. Masa orang Kristen nggak bisa? Iya toh? Jadi bukan masalah, oh ada drama di belakang, dulu kita pernah gontok-gontokan, pernah bukan gitu Pak Pavel. Maka saya bilang ya sebaiknya kalau tabayun itu di belakang. Itu tujuan saya, supaya tabayun itu di belakang. Ya kalau sudah tabayun di belakang kan sudah enak gitu loh. Kalau tabayunnya di depan layar kan pasti ribut lagi tuh. Benar nggak sih? Makanya ini pun kalau mau, tapi kalau nggak mau juga ya apa sih menurut saya. Kalau menurut saya gini lah, gurunda-gurunda kita ini ya. Saya kan apalah saya ini ya, saya cuma netizen ya. Misalnya yang senior-senior lah, taruh Bang Pavel, Bu Sof, dan lain-lain. Kalau boleh nih ya, saya izin. Mungkin terakhir lah dari saya udah menyampaikan apa yang saya mau sampaikan kan. Kalau boleh nih, buat saya nih yang awam, izin teman-teman yang pada pinter-pinter nih jago, kadang-kadang berintrospeksi lah tentang attitude kita menyingkapi perbedaan. Nggak perlu kita menghina orang, nggak perlu kita framing orang, terlebih lagi nggak perlu membongkar data-data pribadi orang, itu udah kriminal. Yang saya mau katakan, jangan tutupi tindakan-tindakan yang tidak benar ini dengan seolah-olah ini drama pribadi, kita pernah berdebat, kita nggak sesuai lalu ada masalah. Bukan itu, ini masalah tindakan yang tidak sesuai, itu aja.
Jadi jangan tutup ini seolah-olah ada drama, oh saya pernah slack sama Bang Pavel, makanya sekarang kita jadi gini. Bukan itu isunya. Isunya adalah kelakuan itu yang tidak benar. Itu aja sih Bang Pavel. Sorry saya kelamaan ya. Saya sebenarnya teman-teman yang nonton sebelah podcast, saya paling anti sebenarnya ikut campur di drama-drama gini. Buat saya nggak penting. Cuma yang saya tidak mau seolah-olah ada rekonsiliasi semu yang naif, yang tiba-tiba lalu ini tindakan-tindakan yang tidak benar ini jadi hilang. Tindakan-tindakan bukan cuma framing ya. Tindakan membongkar data-data pribadi orang itu udah kriminal. Itu yang tidak boleh kita lakukan lagi gitu. Nggak boleh. Itu suatu kejahatan. Kalau dia udah kayak Betul. gitu, ya udah jangan deketin, jangan lagi pegang apa yang setiap dia katakan. Sudah, mau Iya, saya dan jangan ditutupi dengan drama yang seolah Master Kapak, gue nggak suka gaya lu ngomong kemarin, makanya gue tersinggung, jadi gue ngelakukan ini. Nggak kayak gitu. Bukan nggak itu. boleh. Itulah maksud saya gini Bang. Kalau lihat ini kan cuma putus komunikasi semua nih Bang. Kalau ada komunikasi kan bisa di DM Pak. Kalau DM sih agak susah ya. Mungkin bisa di WA langsung atau maksudnya gitu loh. Kalau ya karena saya lihat memang di TikTok ini saya lihat sudah masing-masing jalan sendiri sih menurut saya. Sudah tidak seperti dulu lagi sih. Nggak harus Bang. Saya paham, Kita saya paham. jalan sendiri pun kita bisa berattitude dengan baik gitu. Kalaupun kita sendiri kayak gini. Ya, saya mau kasih contoh siapa ya. Orang sendiri pun jalan atau bergrup itu tidak menjadi alasan orang itu baik atau tidak. Bukan itu poinnya. Ya silakan Bu Sof. Aku dulu sama Mika beda pendapat. Kita tegur di belakang. Apakah kemudian aku doxing nama dia, alamat dia, ngurusi pribadi dia? Enggak, aku tegur 1-2 kali. Apakah aku setiap hari membahas Wana? Tidak. Hah? Aku berbeda pandangan dengan Agatha. Apakah kemudian aku mendoxing nama beliau, mengancam beliau, bahkan beliau minta bantuan pun sama saya, pasti akan kita bantu. Saya hanya waktu bilang kalau tidak keluar dari mulut Agatha sendiri minta bantuan. Iya agak keputus Bu Sof. Tapi mungkin izin ya. Terima kasih Bang Pavel host atas waktunya ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Saya izin ke bawah kesempatan buat teman-teman lainnya menyampaikannya. Ya, Terima kasih Bang host. Saya hargai niat baiknya nih. ini, Bang Rob, diam aja di tempat Bang. Masih banyak Saya ruang di paham. bawah ini, masih ada 2 ruang lagi di bawah. Iya, saya paham kok yang Jadi, Bang Rob mung- sampaikan mung- saya mung- paham. Tapi saya mungkin gini, tadi saya itu. berusaha menjadi penengah aja sebenarnya ini, menjadi penengah gitu. Saya berusaha memahami pihak Pak Justin, saya juga berusaha memahami pihak dari Bu Sofi gitu loh. Saya Tapi pengen mungkin sedikit Pak Pavel. semuanya aman. Saya Ya. sedikit Pak Pavel. Jadi begini, tadi sebenarnya dari rekonsiliasi antara Pak Justin dan Bu Sofiatul itu tidak menyelesaikan masalah juga sebenarnya sih. Karena masalahnya bukan hanya di Pak Justin saja, banyak sih orang-orang yang buka-buka komalin yang menghakimi Edis sebenarnya. Saya pernah naik ke rumah Pak Bom Bom Tuhari ketika usai Edis dengan narasi terus karena Oki langsung Edis naik ke situ bersama Bu Sofiatul. Jadi kita memang menghadapi gitu ya. Apalagi kayak saya kan tidak dikenal gitu. Jadi susah. Jadi masalahnya bukan di Pak Justin aja sebenarnya Pak Pavel. Banyak sih orang-orang yang tidak menyukai Edis dan membuat narasi-narasi di komalnya masing-masing. Dan itu berkembang dan terus berkembang. Edis dikatakan SSI, dikatakan penyesat. Tapi saya pernah nembak salah satu teman, saya tanya, memang Edis sesat? Dia enggak juga berani mengatakan Edis sesat, walaupun dia menghakimi Edis. Edis sesat kah sih? Dia nggak berani juga menyatakan. Jadi memang ya menurut saya bukan di Justin aja sih. Bukan di Justin aja. Jadi memang berat. Tapi memang itu saya bilang tadi waktu ketika Pak Pavel ingin membuat grup itu baik ya niatnya baik. Tapi memang dan itu berat gitu loh, berat. Memang berat, banyak tantangan. Tapi ya selama Pak Pavel tetap berniat baik untuk itu dan berusaha terus, saya kira ya itu akan membuat dampak juga lah. Kecil atau besar pasti ada dampak.
ke arah situ nanti, ke arah perbaikan. Dan memang kita tidak, saya paham ini maksud Pak Pavel bukan untuk menyatukan satu pandangan, tidak, bukan di situ. Saya paham bukan menyatukan satu pandangan, satu teologis, tidak. Tetapi ketika ada terbentuk grup itu, ada perbedaan, itu tidak menjadi polemik yang liar kemana-mana, tetapi dibahas di dalam grup sehingga masing-masing memahami, oh begini maksudnya ini, tanpa harus itu satu pandangan, tetapi kemudian sudah saling memahami dan masing-masing menjelaskan dengan teologis di orang-orangnya, di murid-muridnya atau followernya, menjelaskan pandangannya tanpa itu dijadikan polemik, menghakimi gitu. Saya tahu, paham niatnya Pak Pavel, mungkin ini yang kurang difahami juga teman-teman. Memang tidak ada untuk menyatukan pandangan, nggak Izin bisa. dulu teman-teman, mau terima Saya telepon. pikir. Mas Kapak, ada Mas Kapak nggak ada Mas Kapak? Turun dia. Saya nggak mengajar. Iya, saya mau sampaikan sedikit ya. Silakan, Bung. Jadi gini, jadi ini yang menjadi ini adalah pengalaman begitu. Saya bisa mengerti mengapa Bu Sofi agak enggan tadi itu menyatakan ayo damai begitu. Karena tidak ada bukti. Jadi menurut saya itu harus didului dengan perbuatan dulu lah. Jadi kita memiliki understanding saja, tidak memaksakan satu paham atau mau damai atau bagaimana, tapi kita tunjukkan dulu apa memang benar-benar itu adalah intrinsik atau ada di dalam hati kita mau damai. Jadi kalau menurut saya Pak Pavel, kita mulai saja dulu, nggak usah aja damai lah. Tunjukkan kalau memang Anda mau damai begitu. Jadi misalnya ya, 1 bulan, 2 bulan cool down. Jangan membicarakan satu orang apapun di dalam komanya gitu. Jadi seperti kemarin misalnya ya, saya tidak ada masalah dengan Bang Justin atau penginjil TikTok. Ketika Bang Edis mulai menyatakan suatu pernyataan, langsung tuh ya kita bahas nih. Jadi saya rasa tidak perlu. Kita sepertinya orang-orang yang kurang hikmat begitu. Yang kita permasalahkan ini kan karena kita sering memberbicarakan nama-nama orang di dalamnya, kan begitu. Kemudian dengan memberikan suatu nuansa yang ya artinya seperti agak mempermalukan, walaupun mungkin itu bukan tujuannya, tetapi akhirnya itu yang dilihat oleh orang lain. Jadi siapa yang mau percaya kalau memang ini mau damai? Kan gitu. Jadi menurut saya Bang Pavel ya kita memang perlu ya Bang Pavel itu kita memiliki komunikasi, jalur komunikasi yang jelas begitu. Supaya kalau ada apa-apa kita bisa tegur, kan kita nggak mau jadi polisi sebetulnya. Ada orang-orang di belakang yang memang tidak mau supaya orang apologet Kristen itu saling memperguncing, memperumit masalah gitu. Itu saja sebetulnya. Oleh karena itu mulai sajalah ya, saya setuju, mari kita mulai sekarang. Tapi mari kita buktikan. Buang itu semua pernyataan-pernyataan yang bersifat personal begitu. Pernyataan-pernyataan yang menyebutkan orangnya kan boleh saja sih, gampang sekali. Nggak usah menyebutkan nama atau bagaimana. Ya akhirnya kita nggak membicarakan orangnya, tapi membicarakan esensi apa yang dibahas begitu. Kita mulai saja lah Bang Pavel. Begitulah. Jadi kita udah ada understanding, kita mau damai, tapi mari sekarang kita tunjukkan begitu supaya Bu Sofi nanti mau. Bu Sofi ini sudah terlalu banyak dihianati menurut dia, kan begitu. Akhirnya meledaklah Bu Sofi, kan begitu. Saya juga akan begitu, tapi ya marilah kita mulai. Nanti mungkin Bu Sofi akan masuk kok, saya percaya. Karena Bu Sofi orangnya begitu. Dia kalau udah dihianati nggak mau lagi, mundur begitu. Itu aja Bang Pavel dari saya. Saya pribadi bingung dengan pernyataan Pak siapa tadi. Ketika diajak untuk rekonsiliasi dia malah menolak. Dia bertanya tadi Yon. maksudnya mempersatukan, iya kan? Lalu saya bahas mempersatukan di sini dalam pengertian ya kita punya kapasitas, punya talenta masing-masing. Mari kita pergunakan itu untuk menginjil, untuk saling memperlengkapi di dalam tubuh Kristus, untuk melayani. Betul. Ya kan? Ya kamu punya karunia seperti Edis, ya silakan, tanpa harus menyinggung doktrin masing-masing. Tapi terus dia bilang apa? Mengatur gitu loh. Ya jangan salah, jangan kamu salahkan orang lain ketika timbul reaksi. Kalau diajak berrekonsiliasi supaya bagaimana kita masing-masing sebagai tubuh Kristus saling melengkapi dalam pelayanan.
itu tidak mau, lalu dia berpendapat bahwa itu mengatur-ngatur, kena jangan juga protes ketika Edis menyentuh doktrin-doktrin atau hal-hal yang menurut pemahaman orang lain itu keliru, tidak sesuai Alkitabiah. Ya kan? Jadi jangan kau salahkan gitu loh. Ketiga, kami Justin dan teman-teman semua mengkanter perkataan Edis. Ya kan? Kamu bilang, dia bilang tadi jangan mengatur-ngatur. Kan lucu. Jangan-jangan gini loh teman-teman. Saya tadi sampai berpikiran seperti ini. Jangan-jangan mereka ini sengaja disusupkan. Iyalah. Jangan-jangan mereka ini sengaja, ya, mereka ini sengaja disusupkan untuk menjadi pemecah belah di dalam tubuh Kristus. Saya sampai berpikiran seperti itu loh. Host punya niat yang sangat mulia untuk mempersatukan kembali hamba-hamba Tuhan kan. Apologet ini untuk bersatu. Tapi kok dia punya tanggapan seperti itu kan lu? Lucu. Apa nggak muncul gitu persepsi bahwa dia ini sebagai orang-orang sisipan? Bisa jadi mereka itu sisipan. Kenapa? Karena kenapa mereka nggak mau kita melakukan rekonsiliasi gitu loh? Ya, silakan dilanjut. Maaf, saya sambil nyetir soalnya. Oke, tahan dulu ya. Oke, Bung Pemungut Cukai, gimana pendapatnya Pemungut Cukai? Ya, aku pikir begini ya.